Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Perkenalkan, saya Dwi Milenia Fitria, biasa dipanggil Leni. Sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Rio, yaitu pada minggu sebelumnya kan sudah membahas mengenai jarak antara garis dan garis. Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai jarak garis dengan bidang. Kemudian sebelum mempelajari materi selanjutnya, kita ingat kembali yaitu dalam dimensi 3 itu ada rumus singkat, yaitu sisi atau rusuk itu disimbolkan dengan A. Kemudian diagonal bidang itu kita bisa cari dengan A akar 2 dan diagonal ruang itu A akar 3. Nah, penerapan dari dimensi 3 yaitu kita bisa gunakan dalam menentukan ukuran dalam ruangan. Misal kalian kalau nantinya mau mengambil teknik sipil, teknik arsitektur, nah kita bisa menggunakan penerapan dari dimensi 3 ini. Tujuan dan teknik penilaian pada kali ini yaitu tujuan pembelajaran pertama yaitu kita bisa menentukan jarak antara garis dan bidang. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antara garis dan bidang. Kemudian teknik penilaiannya, dari penilaian sikap, Ibu akan mengambil dari observasi rasa ingin tahunya kalian, berpikir kritisnya kalian, dan analitik. Kemudian dari penilaian pengetahuan, Ibu akan mengambil dari teknik tes bentuk tertulis uraian, dan keterampilannya itu Ibu ambil dari teknik atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tes tertulis tersebut. Kemudian kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu jarak garis dengan bidang. Misalkan ada bidang PQRS dan ada garis AB. Nah, jarak antara garis AB ke bidang PQRS itu kita bisa wakili oleh satu garis tertentu yang tegak lurus dengan garis perwakilan PQRS terhadap garis yang ditanyakan. Jadi kan ini ada bidang PQRS dan garis AB. Nah, untuk mencari jarak antara AB dan ke bidang PQRS itu kita bisa menggunakan garis perwakilan dari bidang PQRS, yaitu garis ini. Kemudian kita bisa tarik tegak lurus. Nah, jadi jarak antara garis AB dengan bidang PQRS yaitu ini, dari titik ini perwakilan AB, kemudian kita temukan dengan perwakilan bidang PQRS. Jadi jaraknya itu yang ini. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada gambar balok dengan panjangnya 12 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya 6 cm. Kemudian kita disuruh untuk mencari jarak rusuk EH terhadap bidang alas, dan yang kedua itu jarak rusuk FG terhadap bidang BCHE. Untuk penyelesaiannya yang A itu kita akan disuruh mencari jarak rusuk EH terhadap bidang alas. Rusuk EH terhadap bidang alasnya A, B, C, D. Kita suruh cari jaraknya. Kita bisa mengambil suatu titik di rusuk EH, yaitu misalkan titik E. Kemudian titik E itu kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan bidang alas ABCD, itu jatuhnya di titik A. Berarti jaraknya itu, tegak lurusnya itu bisa kita ambil dari rusuk EA. Nah, maka jarak garis
EH terhadap bidang alas yaitu itu sama dengan ini panjang EA. Nah, panjangnya itu kan 6 cm. Jadi jarak EH terhadap bidang alas itu bisa diwakili EA sama dengan 6 cm. Untuk penyelesaian kedua yaitu jarak rusuk FG terhadap bidang BCHE, yaitu rusuk FG terhadap bidang BCHE kita bisa mengambil suatu titik, yaitu kita ambil titik F itu. Nah, berarti titik F itu tegak lurusnya itu berada di garis BE ini. Tegak lurusnya itu titik F itu di garis BE ini. Nah, kenapa di BE? Kenapa nggak yang di tengah-tengah atau yang lain? Kalau di tengah-tengah itu nanti jaraknya itu tambah jauh. Jadi kita bisa ngambil dari jarak yang terpendek saja, yaitu terdekat, yaitu BE. Nah, jarak titik F ke BE itu yaitu kita bisa ngambil tegak lurusnya itu di ini, misalkan X, berarti jarak titik F ke garis BE yaitu Fx. Nah, Fx ini perwakilan dari jarak rusuk FG terhadap bidang BCHE. Kita bisa ambil misalnya tadi itu ambil segitiga itu EFB. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita mencari EB-nya terlebih dahulu. EB itu diketahui tadi EF-nya itu 12 cm dan FB itu sama dengan kayak rusuknya itu tadi 6 cm. Jadi EB kuadrat sama dengan rumus Pythagoras berarti EF kuadrat ditambah dengan FB kuadrat. EB kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 144 ditambah 36. EB kuadrat itu 180. Jadi EB-nya itu akar dari 180. Nah, 180 itu sama dengan akar 36 dikali 5. 36-nya itu dikeluarkan, jadinya itu EB sama dengan 6 akar 5. Kita udah ketemu dengan EB-nya yaitu 6 akar 5. Kemudian kita mencari Fx-nya. Mencari Fx-nya itu kita bisa menggunakan prinsip luas segitiga. Karena EF itu tegak lurus dengan EB dan Fx itu tegak lurus dengan juga tegak lurus dengan EB, maka luas segitiganya kita bisa menggunakan itu Fx sama dengan EB sama dengan EF kali FB. Fx-nya yang kita cari, EB-nya tadi itu 6 akar 5 sama dengan EF-nya panjangnya 12 dan FB-nya itu 6. 6-nya kita bisa coret. Jadinya Fx sama dengan 12 per akar 5. Kita pindahkan akar 5-nya itu ke bawah 12. Jadi 12 per akar 5. Jadi Fx itu kita irasionalkan ini. Jadinya itu Fx sama dengan 12 per 5 akar 5. Kemudian untuk soal yang kedua, kita bisa menentukan jarak garis GC terhadap bidang BDHF. Garis GC terhadap bidang BDHF. GC dengan bidang BDHF. Nah, untuk mencari ruas garis yang mewakili panjang ini, panjang BDHF, itu kita membuat garis bantu di titik tengah FH, F di titik tengahnya ini, dengan cara perpotongan HF dengan EG di tengah-tengahnya. Kita misalkan titik M. Nah, kemudian dari garis BD dengan AC kita juga cari titik potongnya, yaitu titik, kita misalkan titik N. Nah, garis kemudian dari titik M dan N itu kita buat garis MN ini terletak di tengah-tengah bidang BDHF.
MN ini terletak di bidang BDHF. Jadi titik MN ini bisa mewakilkan dari ini panjang GC-nya. Dengan menggunakan teorema garis dengan garis tegak lurusnya itu, teorema garis dengan garis yaitu tegak lurus dari bidang GC ke BDHF itu bisa kita ambil MN ke NC atau MN ke MG, tapi kita akan menggunakan dengan MN ke NC ya. Nah, NC ini kita bisa cari sama dengan, kan dari NC ini kan setengahnya dari AC lah. AC ini kan merupakan diagonal sisi kan atau diagonal bidang. Jadi CN atau NC itu kita bisa menggunakan rumus setengah dari AC. Nah, setengah kali rusuknya tadi itu 16. Karena diagonal sisi itu kan rumusnya A akar 2, jadinya itu 12 setengah dikali 16 akar 2 dicoret, jadinya itu 8 akar 2. Untuk contoh soal ketiga yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jadi ini semuanya itu AB 8 cm, BC 8 cm, CG 8 cm. Kemudian tentukan jarak garis HF ke bidang BDG. Jarak garis HF ke bidang BDG. Bidang BDG. Nah, bidang BDG ini termasuk dalam segitiga sama sisi karena dari BD ini itu termasuk diagonal sisi yaitu 8 akar 2, kan rusuknya 8, rumus diagonal sisi kan A akar 2, jadi 8 akar 2, BG juga 8 akar 2 dan BG 8 akar 2 dan DG 8 akar 2. Nah, garis perwakilan antara HF ke BDG itu kan tidak ada kan yang sejajar dengan garis HF. Nah, kita bisa mengambil titik mengambil tengah-tengah. Karena tidak ada yang sejajar, kita bisa mengambil tengah-tengah dari BDG itu di sini. Kita misalkan PG itu tengah-tengah dari bidang BDG. Nah, kita mau mencari garis HF ke bidang BDG ini dengan menggunakan garis GP, PG atau GP itu. Nah, kita untuk mencari jarak antara HF ke ke BDG ini, kita bisa mengambil misalkan titik ini dari perpotongan HF ke EG. Kita misalkan titik Q, kemudian kita akan tarik tegak lurus dengan P. Untuk selanjutnya HF itu diwakili oleh titik Q ini dan bidang BDG itu diwakili oleh PG. Jadi kita bisa menggunakan segitiga PQG dan tegak lurusnya itu berada di sini. Ini tegak lurusnya. Tegak lurusnya itu berada di sini. Nah, itu tegak lurusnya. Kemudian kita bisa menggunakan segitiga QGP dan tegak lurusnya tadi kita misalkan R ya. Kita mencari kalau PQ itu sama dengan rusuknya, jadi 8 tadi. Lah, kalau GQ tadi itu GQ ini kan diagonal sisi atau diagonal bidang itu kan. Ya, rumusnya itu kan A akar 2. Jadi kan 8 akar 2. Karena ini setengahnya, jadi kita ambil setengah dari 8 akar 2. Setengah dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2. Jadi QG ini, GQ atau QG ini panjangnya 4 akar 2. Nah, PG
tadi itu titik sudut ke perpotongan diagonal sisi yang berada di sisi seberangnya. Yaitu rumusnya itu A/2 akar 6 sama dengan A-nya tadi 8/2 akar 6 sama dengan 4 akar 6 cm. Nah, untuk mencari panjang QR tadi kan udah ketemu GQ-nya, PQ-nya sama GP-nya atau PG-nya. Kita untuk mencari QR ini, nah QR ini kan merupakan perwakilan dari garis apa itu yang ditanyakan, garis HF ke bidang BDQ tadi. Nah, kita bisa menggunakan dengan rumus segitiga, yaitu luas segitiga PQG sama dengan luas segitiga PQG, yaitu setengah dari GQ dikali PQ sama dengan setengah kali luas kali tinggi. Nah, untuk mencari QR itu tadi kan yang dicari yaitu jarak dari HF ke bidang BDG. Itu bisa menggunakan dengan rumus segitiga, yaitu luas segitiga PQG sama dengan luas segitiga PQG setengah kali alasnya itu GQ dan tingginya itu PG sama dengan setengah kali alasnya itu PG dikali QR. Tadi kan setengah dari GQ itu 4/2 dikali 8 sama dengan GP-nya itu tadi setengahnya bisa dicoret, yaitu GQ-nya itu 4/2 dikali 8 sama dengan GP-nya tadi 4/6 sama kali QR. Ini 4-nya bisa dicoret, jadinya 8 kali akar 2 sama dengan 8/2 sama dengan akar 6 QR. Jadi berarti QR-nya itu kan 8/2 per akar 6. Akar 2 sama akar 6 ini bisa kita coret, jadinya itu 8 per akar 3 lah. 8/3 itu kita rasionalkan menjadi 8/3 akar 3 cm. Untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu sudah memberikan beberapa soal yang sudah Ibu upload di Sidik Daya. Kalian bisa mengerjakan dan dikumpulkan ya, jangan lupa. Kemudian jangan lupa untuk minggu depan mempelajari mengenai jarak bidang ke bidang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.